Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menggerakkan langkah-langkah kita, menggerakkan hati kita untuk berbuat baik, menggerakkan mata kita untuk melihat, menggerakkan telinga kita untuk mendengar, dan lain sebagainya. Kecuali itu semua adalah berkah dari kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah sudah menegaskan, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan pun, kecuali kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa yang saya muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kemudian sudah meneguhkan hatinya untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah. Lalu Allah memerintahkan orang-orang beriman itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuan akhirnya adalah agar kemudian orang-orang beriman tersebut lebih menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, saudara-saudara pemirsa yang saya muliakan, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang kemudian di dalam definisi para ulama menyebutkan adalah orang yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam kompleksitas ketakwaan itu sendiri tersimpan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat mahmudah, yang mana sifat-sifat ini yang kemudian tercermin dalam kehidupannya sehari-hari, tercermin dalam akhlaknya, baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlaknya kepada sesama manusia, dan juga akhlaknya kepada sesama lingkungan yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, di antara akhlak yang kemudian tercermin dari sifat ketakwaan itu adalah bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan bisa lebih menahan amarahnya, lebih bisa menahan emosinya ketika emosi tersebut tersulutkan. Memang marah itu bukan satu perbuatan yang tercela kalau kemudian marah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti marahnya seorang ayah kepada anak yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Wajar kalau kemudian seorang ayah itu marah kepada anaknya. Atau marahnya seorang guru kepada siswanya yang kemudian siswa tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi maksud marah di sini adalah marah yang kemudian dapat merusak ibadah puasanya. Yang mana marah kemudian dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak lagi terkontrolkan. Perbuatan-perbuatan yang di luar batas kewajaran, yang mengakibatkan rusaknya pahala daripada ibadah puasanya itu sendiri. Nah, disinilah kemudian peran puasa itu yang kemudian dapat menghentikan, dapat meredam amarah. Orang-orang yang bertakwa itu meredam amarahnya ketika dia marah, walaupun seharusnya pada saat itu dia marah. Nah, akhifillah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah
orang-orang yang kemudian mereka dapat menahan amarahnya ketika marah dan memberikan maaf kepada orang-orang yang meminta maaf. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Maka mari kita gunakan momentum Ramadan yang hanya setahun sekali, yang kita belum tentu bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, untuk kemudian bagaimana kita bisa melakukan pendidikan terhadap emosional kita. Setiap kita pasti memiliki emosi, lalu puasa akan mengajarkan kepada kita untuk kemudian bisa menahan mana yang harus perbuatan marah, yang bagaimana yang harus kemudian kita lakukan. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga seluruh ibadah puasa kita pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan untuk selalu menjadi orang yang taat, kekuatan untuk selalu menjadi orang yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja tausiah singkat ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.